Halo teman-teman, selamat datang di channel Nguli Media, masih bersama saya Oki. Dalam pemrograman C untuk pemula, kali ini kita akan membahas tentang user input. Jika teman-teman mengikuti tutorial pemrograman C untuk pemula di channel Nguli Media ini, pada part 5, kita sudah membahas tentang bagaimana kita melakukan perintah output menggunakan fungsi printf. Yang mana fungsi printf itu adalah kita akan melakukan perintah output untuk menampilkan informasi pada screen kita atau layar kita. Pada pemrograman sih sebenarnya masih ada beberapa output ya. Kita bisa melakukan perintah output untuk mengenerate file gitu ya, ataupun kita juga bisa mencetaknya melalui printer seperti itu. Nah, tetapi kali ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang output. Mungkin kita akan membahas tentang bagaimana nanti kita mengenerate sebuah file gitu ya sebagai satu output dari pemrograman C kita. Tetapi itu kita akan bahas di video berikutnya. Kali ini kita akan membahas lebih fokus pada bagaimana kita mendapatkan satu input data gitu ya, suatu input dari user gitu. Dalam pemrograman C, user itu bisa melakukan input melalui keyboard maupun membaca file gitu ya teman-teman. Jika kita melakukan input melalui keyboard, itu kita namakan sebagai input secara standar gitu. Teman-teman bisa membaca tutorial ini lebih detail di website Nguli Media, yang linknya saya taruh di deskripsi. Nah, teman-teman bisa cek di sana mengenai tutorial user input ini. Kita langsung saja cek ya. Teman-teman bisa cek di sama part 9 juga di tutorial versi artikelnya. Eee, di sini juga dibahas tentang user input ya teman-teman. Oke, nah kita langsung ke sini saja ya, file standar pada pemrograman C. Nah, pada dasarnya pemrograman C itu memperlakukan semua perangkat itu sebagai file teman-teman. Jadi keyboard dan layar juga dialamatkan sebagai sebuah file gitu. Berikut 3 file standar dalam pemrograman C yang otomatis terbuka saat kita menjalankan program code kita. Nah, ini 3 file standar tersebut. Yang pertama adalah standar input, yang mana file pointernya ini eee, stdin gitu ya. Ini perangkatnya adalah keyboard. Kemudian ada standar output, stdout. Perangkatnya adalah layar atau monitor, kemudian ada standar error, stderr, perangkatnya adalah layar atau monitor Anda. Nah, apa sih file pointer itu? Nah, file pointer itu sarana untuk mengakses file untuk tujuan membaca dan menulis ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perintah scanf untuk input data. Oke, jadi untuk kita mendapatkan input data dari user, kita bisa menggunakan, perintah scanf ya, teman-teman. Sama halnya ketika kita belajar, eee, printf kemarin gitu ya, untuk menampilkan output pada layar. Nah, perintah scanf ini juga membutuhkan format specifier. Jadi teman-teman harus ingat lagi format specifier, untuk masing-masing tipe data dalam pemrograman C. Nah, berikut cara penulisan perintah scanf ya, pada pemrograman C. Yaitu kita tulis sebagai scanf, kemudian, kita tulis format specifier-nya apa, kemudian nama variabelnya. Nah, tetapi di depan nama variabelnya ini harus ada tanda dan-nya ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja kita coba di Visual Studio Code kita. Kita akan mencoba yang pertama adalah perintah scanf untuk input data integer. Oke, kita buka kembali Visual Studio Code kita. Kita bikin file baru saja, userinput.c. Oke, kemudian seperti biasa kita include stdio.h. Kemudian kita buat fungsi main return null.
Oke, kita akan mencoba menggunakan perintah scanf untuk tipe data integer. Kita definisikan dulu variabel kita, misalnya integer umur, kemudian printf, masukkan umur Anda, kemudian di sini scanf, kita tulis format specifier-nya apa, %d ya untuk integer, kemudian dan ya, tanda dan, kemudian nama variabel. Nah, ini adalah cara kita ketika kita sudah menginput data gitu ya, umur misalnya, lalu format specifier itu menunjukkan bahwa data yang kita inputkan ini seharusnya adalah data integer, kemudian kita assign dia atau kita simpan dia dalam variabel umur, seperti itu. Oke, lalu kita coba print ya teman-teman, kita print, kita kasih /n, umur Anda adalah % di tahun gitu ya. Oke, kemudian ini umur. Oke. Nah, jika sudah, kita coba run ya teman-teman. Oke, code is already running. Jadi untuk proses input ini kita tidak bisa menggunakan tab output ini ya teman-teman. Nah, teman-teman harus running melalui terminal. Nah, tetapi sebelum kita running melalui terminal, kita build dulu. Jadi teman-teman pergi ke terminal, kemudian teman-teman run build task. Teman-teman klik aja. Kemudian teman-teman pilih ya compilernya itu, kalau di macOS kita menggunakan Clang, kalau di Windows tentu menggunakan GCC ya. Oke, karena saya menggunakan macOS, kita akan menggunakan compiler kita Clang untuk build task-nya. Oke. Nah, nanti setelah build, dia akan membentuk ini ya teman-teman, file hasil compilernya itu, user input. Nah, lalu kita akan jalankan hasil compilernya ini, user input ini di terminal. Oke, jadi teman-teman ketika bermain di input gitu ya, teman-teman harus pakai terminal. Oke, teman-teman di sini terminal will be reused by task, press any key to close it gitu ya. Jadi teman-teman ketik apa aja. Nah, nanti seperti ini. Nah, teman-teman jika udah seperti ini, teman-teman ketik titik, lalu garis miring, lalu nama filenya user input ya. User input ini, sesuai file yang terbentuk saat teman-teman tadi mengcompile menggunakan Clang maupun GCC. Biasanya kalau di Windows itu ada .exe-nya ya, .exe-nya. Nah, jadi teman-teman di sini harus ditulis gitu ya kalau di Windows .exe gitu. Tapi kalau di macOS tidak perlu, jadi teman-teman langsung seperti ini aja karena file yang terbentuknya tidak ada extension-nya ya, tidak ada .exe-nya. Jadi seperti ini aja, langsung kita enter. Nah, di sini langsung dia masukkan umur Anda gitu ya. Misalkan umurnya adalah 25 tahun, lalu teman-teman tekan enter. Nah, di sini ditampilkan umur Anda adalah 25 tahun, seperti itu. Nah, di sini kita kasih /n ya, agar ada line baru, nggak nyambung seperti ini. Lalu kita run build task lagi, jadi teman-teman ke terminal, kemudian pilih run build task, pilih compilernya, oke. Oke, jika sudah, ketik sembarang aja. Ketika sudah seperti ini, lalu teman-teman run lagi file hasil compilernya, user input,
Kita masukkan umur Anda katakan 28. Nah, di sini, ditampilkan umur Anda adalah 28 tahun. Jadi input 28 ini berhasil disimpan ke variabel umur, kemudian ditampilkan di sini, gitu ya. Oke, ini untuk integer. Nah, kita coba untuk yang data dengan tipe double. Oke, double. Katakan IPK gitu ya. IPK itu indeks prestasi kumulatif kalau nggak salah. Biasanya, nilainya tuh 1 sampai 4 gitu ya. Masukkan IPK Anda ya, IPK Anda. Kemudian karena double ini berarti format specifier-nya adalah LF, kemudian ini IPK, kemudian di sini kita tulis IPK Anda adalah, ini tahunnya kita hapus, LF. Di sini IPK. Oke. Oke, jadi di sini kita akan coba input dengan tipe data double. Oke, kita kembali lagi terminal, kemudian run build task, kemudian Silang compiler, setelah sukses, kemudian tekan sembarang aja. Ya, ini kita bersihkan dulu. Oke, kita jalankan lagi ya teman-teman. User input. Oke, masukkan IPK Anda. Misalnya IPK Anda itu 3,76 gitu ya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, IPK Anda adalah 3,76 gitu. Jadi input data, double teman-teman, berhasil disimpan ke dalam, variabel IPK, kemudian ditampilkan pada printf di sini. Oke, itu untuk data double. Gimana kalau data char? Kita coba juga ya data char. Misalnya kelas gitu ya. Masukkan kelas Anda ya, pilihannya itu A atau B gitu ya maksudnya, atau C atau D gitu ya. Misalnya ada kelas A, B, C, D, A, B, C, D gitu ya. Oke, kalau char berarti apa teman-teman? Di sini persen %C ya. Kemudian di sini kelas. Oke, di sini kelas Anda adalah, jangan lupa di sini persen %C. Oh, kebanyakan persennya. Kemudian di sini kelas. Oke. Kita simpan. Kemudian kita build task lagi, terminal, run build task, pilih compiler teman-teman. Ingat di Windows pakainya GCC ya, bukan Silang ya. Oke, kita jalankan lagi user. Ini saya gedein ya, biar kelihatan. User input. Nah, masukkan kelas Anda. Katakan saya kelas B. Kelas Anda adalah B. Nah, ini berhasil ya teman-teman untuk tipe data char. Nah, gimana kalau misalkan, data char yang lebih dari satu karakter atau data string gitu ya, kita sering menyebutnya. Kita bikin misalnya nama gitu ya, nama. Nama misalnya 30 karakter ya panjangnya. Oke, kita ganti masukkan nama Anda. Kemudian di sini scanf ini teman-teman pakainya string ya. %s, kemudian di sini nama. Seperti itu. Nah, tapi harus diingat teman-teman, kalau nama di sini itu nggak perlu pakai dan ya. Jadi teman-teman langsung seperti ini. Jadi langsung disebut nama variabelnya. Nah, di sini kita ganti nama Anda adalah sini nama. Seperti itu, kita simpan jangan lupa. Kemudian kita run build task lagi. Pilih compiler. Oh, ada yang salah.
Oke, sorry, di sini adalah S harusnya. Oke, kita simpan lalu kita build task lagi. Oke, jadi ini sukses ya teman-teman. Build finish successfully. Nah, lalu kita ketik sembarang, nanti akan keluar. Nah, lalu kita akan jalankan user input lagi, user input. Masukkan nama Anda, misalnya nama saya John. Nah, di sini berhasil ya, nama Anda adalah John gitu. Nah, tapi kan nama itu bisa lebih dari satu kata ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan kita input lebih dari satu kata ya di sini. Nah, kita coba ya, user input. Kita jalankan lagi. Misalkan John Thor gitu ya, John Thor. Kita enter. Nah, ini kelemahan dari scanf ya teman-teman. Scanf itu dia hanya membaca sampai di spasi gitu ya. Jadi ketika dia bertemu dengan spasi, dia berhenti. Jadi yang tersimpan hanya John saja, ya kan? Tore-nya ini tidak akan tersimpan sehingga di sini ketika kita memasukkan lebih dari satu kata, maka hanya kata pertama aja yang akan disimpan dalam variabel itu, seperti itu. Nah, terus gimana solusinya? Nah, solusinya teman-teman bisa menggunakan fungsi fgets, ya. Fungsi fgets ini bisa kita tentukan nih berapa karakter yang akan kita simpan gitu. Nah, jadi kita ganti pakai fgets. Nah, teman-teman bisa baca di artikel di website tadi ya, yang linknya saya taruh di deskripsi. Di sana saya jelasin tuh fgets itu secara detailnya itu seperti apa gitu. Nah, cara menulis fgets itu kita sebutkan nama variabelnya, kemudian panjangnya, panjang karakternya. Kemudian kita harus kasih di sini pointernya ya teman-teman, nama pointernya. Nah, karena kita akan input menggunakan keyboard, maka nama pointer kita apa ya? Yang tadi tuh yang saya udah tunjukkan ya, stdin. Ini adalah nama pointer dari keyboard kita. Oke, nah jadi seperti ini. Teman-teman tinggal ganti pakai fgets. Lalu kita akan print namanya. Apakah ini berhasil? Nah, kita coba. Jangan lupa disimpan. Kemudian teman-teman klik terminal, kemudian run build task lagi. Kemudian teman-teman pilih compilernya. Oke, build finish ya. Sukses. Kemudian klik sembarang, lalu dia akan keluar. Oke, kita jalankan user input ya teman-teman. Kita masukkan nama lebih dari satu kata, John Thor. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, John Thor. Di sini sudah disimpan semuanya dalam variabel nama, kemudian ditampilkan menggunakan fungsi printf. Kalau misalkan lebih dari dua kata bisa nggak sih? Ya, kita coba aja ya. Ini, John Thor Jaya. Nah, meskipun dia lebih dari dua kata juga tetap bisa disimpan ya teman-teman. Kita bisa membaca apa yang diinput oleh user selama dia masih di dalam 30 karakter ini. Oke? Itulah cara bagaimana kita membaca user atau mendapatkan input data dari user melalui keyboard. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan scanf ataupun fgets. Baiklah, cukup sekian tutorial kali ini mengenai user input. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mencoba membuat sebuah kalkulator sederhana. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini,
like, juga komen, apalagi jika teman-teman ada kendala, silakan teman-teman menulisnya dalam kolom komentar di bawah, atau teman-teman bisa juga komen melalui website, tutorial pemrograman ini, yang linknya saya taruh di deskripsi, atau teman-teman bisa juga menghubungi, saya melalui Twitter maupun Instagram, baik itu di, Instagram maupun Twitter-nya Nguli, ataupun di Twitter maupun Instagram saya yang linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di pemrograman C untuk pemula, untuk pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa, bye.